sehari itu eh, satu wartawan yang sehari itu satu kali berita itu 1 minggu dengan wartawan online yang sehari itu 10 berita. Nah, kita akan berada di tengah-tengah. Memang apa ya, akan susah karena gini, harus tahu belakangnya dulu sih, dapurnya dulu. Jadi misalnya, kenapa New York Times bisa lakukan itu? Karena New York Times itu sekarang punya 1.600 wartawan. Jadi di New York Times itu punya 1.600 wartawan. Kompas pengen seperti New York Times dengan wartawan yang hanya 250-an. Jadi sebenarnya itu pekerjaan yang sangat ya kalau sebenarnya di atas kertas sih garis mustahil. Tetapi minimal kita tidak mengerjakan yang satu hari 10 berita. Jadi wartawan Kompas itu punya keleluasaan untuk mengerjakan katakanlah sehari itu 1 saat sampai 2 berita gitu. Itu pun sudah keleluasan yang sangat besar yang tidak ditemukan di media lain. Makanya kita bisa bikin berita yang yang minimal benar, yang kedua mencerdaskan. Pertama benar dulu deh. Sekarang teman-teman bayangin kalau satu media online mengharuskan wartawan bikin berita 10 kali dalam sehari. Bagaimana dia bisa mengecek beritanya benar apa enggak? Susah gitu. Saya pernah coba sehari bikin 5 berita. Berita kelima itu udah mulai nggak benar. Jadi nulisnya aja nggak benar, apalagi kontennya gitu. Padahal itu baru nulis. Bayangkan ya, wartawan yang baik menurut saya harusnya punya waktu untuk membaca. Wartawan yang baik harusnya punya waktu untuk nonton film. Karena menurut saya menonton film itu menjadi bagian dari bagaimana kita membentuk diri menjadi seorang wartawan yang baik. Wartawan yang baik itu juga harusnya mendengarin musik yang bermutu. Tuh. Kalau kita hanya nggak punya waktu seperti itu, nggak mungkin. Bagaimana Anda bisa bergaul kalau misalnya Anda diharuskan membuat 10 berita sehari? Nggak mungkin gitu. Nggak mungkin bisa nongkrong dengan dosen A, nggak mungkin bisa nongkrong dengan profesor B. Saya dulu, sebelum saya di struktural, sebelum saya jadi manajemen, saya dulu wartawan transportasi. Sebagai salah satu screening saya terhadap narasumber saya adalah saya tidur di rumah narasumber. Jadi karena saya dulu dikenal sebagai wartawan transportasi, saya banyak nulis kereta api. Salah satu narasumber saya itu namanya Taufik Hidayat, peneliti LIPI. Jadi saya ke rumahnya di Bandung, di Margahayu. Sekarang Pak Taufik itu jadi komisaris Inka. Saya tidur di rumahnya hanya ingin mengetahui bagaimana dia di rumahnya gitu. Dan saya bersaksi di rumahnya tuh hanya ada buku kereta api. Nah, jadi begitu tahu bukunya aja hanya kereta api, ya ini loh cocok lah jadi narasumber saya. Nah, tapi kan saya punya waktu yang leluasa untuk katakanlah datang ke Bandung, nginep di rumahnya, dibayarin kantor untuk ke Bandung, untuk kemana seperti itu. Itu contoh gitu, Mbak. Contoh aja, Mbak. Nah, kita berupaya seperti apa ya, sedang dicoba untuk bikin kualitas yang sebagus New York Times. Tapi yang pertama, yang penting benar dulu. Jadi kita ibaratnya makan, kita mengunyahnya dengan pelan-pelan, informasi-informasi yang kita sampaikan. Kita juga tetap untuk strict wartawan menulis maksimal berapa kali dalam sehari untuk menjaga kualitas dari Kompas. Seperti itu. Ya. Oke. Terima kasih Mas Haryo menyambut jawaban yang tadi. Mau nanya lagi nih, kira-kira wartawan Kompas itu satu orangnya bisa menghasilkan berapa berita ya kalau wartawan online ya Mas? Terima kasih. Kalau wartawan, tadi kan saya bilang, kalau online yang Kompas itu kan Kompas ID itu, jadi online Kompas ID itu, ya targetnya maksimal sebenarnya 1,5, 1 sampai 2 berita. Tidak lebih. Jadi kalaupun ada dia punya waktu, beritanya dibikin lebih dalam. Jadi semacam feature yang ada nilai-nilai kemanusiaannya seperti itu. Dan wartawan itu ya sekarang kan memang zaman PSBB ya. Cuma wartawan Kompas itu wajib turun lapangan. Jadi tidak boleh dia hanya telepon, tidak boleh hanya terima rilis, dan berkali-kali Romo Sindu dari Jogja datang ke Palmerah untuk marahin kita kalau dia lihat ada wartawan yang nggak turun lapangan. Jadi Romo Sindu itu dulu tahun 70 menjadi wartawan Kompas, sampai sekarang dia masih kita anggap bagian dari Kompas, dan kerjaannya memang ya datang ke Kompas untuk marah-marah aja. Ya, tapi kita terima, karena masukannya kita terima dengan baik lah.
Nah, mungkin sambil nunggu teman-teman yang lain, nanti kalau yang nanya aktifkan videonya ya, biar kita tahu. Ini Mas, jadi kalau di grup KKG sendiri kan juga ada kompas.com, kalau ada Tribun News, ada Grid dan sebagainya, yang itu juga sebenarnya bisa dibilang kompetitor. Nah, kira-kira positioning kompas.id dengan yang lain seperti apa? Ya, tadi karena kita memposisikan diri kita ekstensa Kompas, kemudian kita bilang kita bukan kompetitor sih, karena kita ingin meraih segmen pasar yang berbeda. Jadi kalau kemarin kan saya kasih linknya tuh kalau yang ingin ingin mencoba Kompas ID, supaya kita banyak ada tulisan soal riset, terus kemudian kalau tulisan-tulisan yang itu kan minimal fotonya aja 3, kemudian ada grafik, ada apa gitu. Nah kalau kita baca juga New York Times juga begitu, jadi serius-serius banget. Nah, kalau kita lihat dari analitiknya, pembaca Kompas itu umur 24 sampai umur 34. Salah satu yang paling banyak dibaca itu opini. Jadi aneh ya, milenial bacanya opini. Cuman ya itu segmennya Kompas seperti itu. Dan kita juga, kalau nanti dilihat di Kompas ID, ada tutur visual di situ. Nah, jadi kita ingin memberikan konten-konten yang bermutu kayak gitu. Jadi nggak ada saingan sebenarnya sih dengan grup di dalam Kompas sendiri. Baik, silakan teman-teman S1 atau S2. Kalau yang mau bertanya tolong diaktifkan videonya supaya bisa kelihatan karena ini saya record. Waktunya saya jam berapa, Mas? Bebas sih. Oh, bebas. Oke. Sampai jam 2 juga boleh. Silakan. Sekarang sampai jam 3 juga boleh. Oke. Silakan teman-teman. Nah, mungkin kalau yang pasti bahwa yang membedakan misalnya Kompas ID dan Kompas.com gitu ya. Misalnya Kompas.com sebelum Kompas ID eksis itu juga sudah mengembangkan multimedia, misalnya dengan VIK Kompas. Nah, kemudian seperti apa Mas sekarang dengan Kompas ID yang juga punya konten-konten yang interaktif, yang multimedia, yang visualnya sangat kelihatan begitu? Kalau sebenarnya VIK Kompas itu lebih dulu tutur visual sebenarnya. Tutur visualnya Kompas. Cuman karena waktu itu Kompas ID kita umpetin, jadi kita tidak orang nggak terlalu banyak kenal, jadi orang nggak tahu kalau kita yang duluan sebenarnya. Cuman sebenarnya yang duluan kita. Dan kemudian juga konten di dalamnya kalau VIK kadang-kadang lebih banyak yang lebih soft gitu, maksudnya temanya lebih ringan. Kalau kita temanya kadang-kadang lebih serius, seperti itu. Kalau dari bentuk visual sebenarnya nggak terlalu banyak beda sih. Secara konsisten setiap minggu 3 kali. Gitu sih. Jadi kita konsisten aja. Nah, kalau misalnya dalam pengerjaannya itu, kalau misalnya satu liputan gitu, pembagiannya seperti apa? Misalnya, apakah ada rangkap, misalnya juga nulis juga foto, atau juga sebenarnya ada pembagian yang, oh ini khusus grafis, ini khusus foto, ini khusus video, dan sebagainya. Nah itu bedanya zaman dulu, zaman sekarang. Jadi kalau zaman sekarang itu, ketika wartawan turun ke lapangan, kita sebaiknya udah bisa memvisualkan nanti produknya seperti apa gitu. Jadi misalnya, saya turun liputan ke lapangan, nggak bisa cuma teks aja, jadi udah harus nanti ada fotonya seperti apa. Terus kemudian bayangannya itu apa yang bisa digrafiskan dari suatu daerah itu. Jadi misalnya saya liputan jeruk nih di Singkawang. Jadi saya nggak hanya nulis soal jeruk, cuman saya misalnya bisa dapat foto petani jeruknya. Kemudian kalau bisa saya bisa dapat videonya, seperti apa kebun jeruk itu, seperti apa bentang alam di Singkawang. Kemudian saya juga tahu nih kira-kira nanti ketika saya mau bikin grafis, apa grafisnya. Apa sih yang saya grafiskan ya? Produksi jeruk lah misalnya dari tahun ke tahun. Misalnya
pergerakan harganya seperti apa. Kalau misalnya pergerakan harganya downtrend, ya nggak menarik kan buat saya untuk invest jeruk misalnya di sana. Nah, itu yang dituntut oleh wartawan di zaman sekarang gitu. Jadi, dan itu alatnya gampang kok. Jadi misalnya saya selalu pakai, saya gini ya, saya tuh banyak hal saya mempelopori lah di Kompas. Jadi misalnya ada foto di Kompas ya, misalnya yang menggunakan memotretnya menggunakan iPhone gitu. Saya coba pertama kali dan berhasil. Zaman dulu selalu ditolak. Jadi wartawan Kompas itu, kalau misalnya saya foto nih, saya punya Sony A6500 gitu. Saya harus lapor ke kantor. Itu kamera saya. Dulu saya pakai Canon 350D, saya juga lapor kantor itu punya saya. Jadi ketika foto itu dikirim dari laptop saya ke kantor ngelihat itu Canon 350D, kantor akan tahu, oh itu itu kameranya Haryo nih. Maksudnya jangan sampai ada orang yang coba ngehack, ngirim dengan kamera lain, dengan mengatasnamakan saya, diterima kantor. Itu jadi kadang misalnya tiba-tiba saya kirim foto nih, kemudian kantor lihat, oh kok nih ngirimnya pakai Nikon, kantor kan nanya, kok kamu pakai Nikon? Bener tuh kamu yang ngirim gitu. Nah, saya pernah kirim pakai iPhone untuk foto di Kompas. Kalau zaman dulu ditolak, Mas. Jadi nggak sesuai dengan standar Kompas. Sekarang mulai bisa. Jadi artinya apa? Artinya saya pernah liputan ke Malaysia dengan hanya menggunakan iPhone, nggak bawa kamera. Kemudian iPhone itu pun saya pakai untuk ngambil video, dan itu bisa dilakukan zaman sekarang. Jadi 3M itu ada di dalam diri seorang wartawan sekarang. Nah, kalau menjadi wartawan, harus bisa semua itu sekarang. Jadi nggak bisa hanya nulis, jadi hanya harus bisa moto juga, harus bisa apa. Misalnya saya mau terima wartawan nih, masuk Kompas, saya wawancara nih, saya akan lihat sosmednya dia lah minimal. Saya lihat lah dia punya foto yang menarik nggak, dia punya sense gambar yang menarik nggak gitu misalnya. Apakah dia pernah, katakanlah di dalam sosmednya itu, pernah ngambil video apa enggak. Nah, itu saya akan pertimbangkan. Kan kalau kemampuan akademis udah pasti ya kita pertimbangkan. Itu akan menjadi nilai plus gitu. Cuman kalau ada calon wartawan atau calon videografer nggak punya sosmed, nggak punya apa-apa, udah pasti kita terheran-heran ada orang di zaman sekarang yang kayak gini. bukan apa-apa, tapi maksudnya itulah, karena akan lebih susah lagi untuk membentuknya gitu. Kemarin itu ada pendaftaran, kita buka lowongan itu 2 fotografer Kompas. Ya kan? Itu yang daftar ribuan gitu. Dan jadi dari ribuan itu, seleksi paling gampangnya ya orang-orang yang secara akademis bagus, kemudian punya portfolio. Jadi kalau sama sekali nggak punya portfolio, misalnya kita lihat sosmednya aja nggak ada, itu tuh aneh gitu. Dia tuh ngapain aja, dan apa bener dia senang jalan-jalan, apa bener apa. Karena kan untuk menjadi wartawan yang pertama harus senang jalan dulu. Itu ya salah satu untuk yang menjawab itu, meskipun jawabannya kemana-mana, tapi nggak cukup menggambarkan lah. Oke, jadi ini perhatian untuk teman-teman yang punya sosmed, kalau mau jadi Kompas, perhatikan sosmedmu, isilah dengan konten yang bermutu gitu. Oke, silakan. Silakan. Mas Haryo, Anton Bibowo dari Magister Komunikasi Atmajaya dan S1 juga. Untuk yang tadi tentang pembaca gitu ya. Hilang Mas suaranya. Hilang suaranya. Halo. Ya, silakan. Ya, saya tadi waktu Mas Haryo menceritakan tentang siapa pembaca Kompas ID, awalnya saya membayangkan orang pembaca Kompas cetak pindah ke Kompas ID. Tapi ternyata tidak ya? Enggak. Oke, lalu yang pembaca Kompas cetak itu gimana? Menghilang atau gimana? Mungkin bisa membicarakan tentang transisinya, memindahkan antara pembaca Kompas cetak yang sudah terbentuk karakternya, lalu dengan memulai dengan Kompas ID. Gitu. Makasih Mas, makasih.
Ya. Gini, ada pelanggan yang pada akhirnya dia pindah, pelanggan tua ya. Misalnya Pak JK, kita punya sih fotonya Pak JK lagi baca Kompas ID. Meskipun kan nggak enak kalau dipublish. Ada dulu mertua saya juga dosen ya sebelum meninggal ya. Mertua saya meninggal umur 77 tahun dan dia orang yang meninggal 3 tahun lalu lah, umur 77 tahun. Dia sangat digital savvy banget. Jadi saya aja dulu iPhone keluar ya dingin-dingin aja, tapi dia orang yang misalnya berburu membeli iPhone pertama kali dari Singapura gitu. Nah itu orang-orang kayak gitu yang pindah, orang pembaca-baca Kompas. Tapi yang lainnya dia stay di di harian Kompas. Kenapa? Setelah kita survei. Jadi karena mereka tuh ada orang-orang yang membaca Kompas itu hanya ingin membaca sekali dalam sehari. Bukan kenapa, karena mereka pikir waktu mereka terlalu penting untuk dihabiskan daripada membaca sosmed atau membaca media online. Jadi misalnya gini, ada gempa di Palu nih. Dia nggak ingin tuh baca jam 9, oh yang meninggal 10. Jam 11, oh yang meninggal 30. Jam 2, oh yang meninggal 60. Nggak ingin. Dia ingin baca sore itu, oh yang meninggal udah 100. Besok dia baca yang meninggal itu udah 200 gitu. Jadi menurut dia perkembangan dari jam per jam itu nggak terlalu penting buat dia. Dan dia juga ingin membaca sesuatu yang nggak harus dia revisi atau di apa. Makanya mereka tetap stay di harian Kompas. Nah, yang baca Kompas ID ini itu anak-anak muda yang serius sih. Jadi pembaca baru Kompas seperti itu. Nah, jadi itu beda. Kita juga sebenarnya ingin memindahkan pembaca dari koran untuk ke Kompas ID. Tapi susahnya minta ampun gitu. Jadi sampai sekarang ini kita agak kesulitan. Juga terutama karena kita nggak punya datanya. Jadi harian Kompas gitu, kita tidak punya data yang lengkap soal pembaca. Bukan karena kita nggak mampu, cuman dulu itu kita tidak boleh. Jadi Pak Yakob itu dulu kayaknya ingin berbagi. Jadi dulu itu ketika kita benar-benar di masa kejayaan tahun 80-90, tahun 2000 itu mungkin kita bisa sendiri mengirim Kompas dengan logistik sendiri ke tangan pembaca. Cuma Pak Yakob kayaknya nggak mau. Pak Yakob kayaknya ingin supaya koran itu dia tetap diantar oleh agen yang mana agennya itu dulu orang-orang tua yang buat dia itu teman-temannya Pak Yakob gitu. Jadi kita sebenarnya zaman dulu itu kita kehilangan katakanlah bank data pelanggan. Nah dengan Kompas ID ini kita baru mengumpulkan kembali bank data pelanggan. Kita sekarang punya sekitar 650.000 data pelanggan Kompas gitu. Nah 650.000 itu tidak semuanya stay ya, datang dan pergi. Cuman dari mereka akhirnya kita punya data. Kita punya data misalnya katakanlah tadi itu ya. Kenapa saya bisa tahu gitu misalnya pembaca Kompas ID itu kebanyakan baca opini ya karena digital. Kalau zaman dulu misalnya kita nggak tahu kan wartawan Kompas itu baca apa aja sih gitu. Orang cuman kita kasih kertas terus kemudian dia bolak-balik aja kita nggak tahu. Cuma zaman sekarang kita punya datanya gitu misalnya. Kita bisa tahu di detik ini siapa yang baca Kompas, kita bisa tahu. Terus kita bisa tahu baca Kompas itu jam 7 pagi terus sampai jam 10 malam gitu. Tahu. Kita bisa tahu misalnya pembaca Kompas nomor 1 tuh sekarang yang baca itu di Jakarta misalnya, nomor 2 di Surabaya, nomor 3 kadang-kadang Depok, nomor 4 misalnya di Medan gitu misalnya, seperti itu. Meskipun itu menimbulkan kadang-kadang di anak-anak milenial yang kita kasih datanya gitu, wartawan Kompas kan sekarang kadang-kadang kita kasih data nih membaca Kompas, baca koran dari mana aja gitu. Dia baca Kompas ini dari mana aja. Ada wartawan misalnya yang di Solo, di Solo kok nggak ada yang baca ya? Gitu. Tapi ya apapun menarik data digital itu. Gitu. Oke. Ya, terima kasih. Ya. Iya. Mungkin di belakang Pak Anton, silahkan teman-teman yang lain. Nah ini sambil nunggu teman-teman Mas
kaitannya dengan, ya kalau misalnya online itu identik kan misalnya dengan SEO tuh Mas, Search Engine Optimization. Nah itu Kompas ID apakah juga mengikuti prinsip-prinsip SEO atau sebenarnya juga tidak juga begitu Mas? Harusnya kita mengikuti sih, karena yang benar itu ya mengikuti. Cuman tadi kita butuh waktu Mas, karena mengubah kebiasaan orang dari yang membuat judul di koran menjadi membuat judul di digital gitu. Nah itu pun juga butuh ini kan, butuh 2 kali kerja kan. Jadi misalnya gini, teman-teman yang tadinya bikin artikel di koran, kemudian pagi hari dialirkan ke Kompas.id, kan harusnya diubah tuh Mas. Kadang-kadang masih tidak diubah gitu. Nah itu butuh waktu sih. Pelatihannya udah kita lakukan. Cuman pelaksanaannya belum sepenuhnya terjadi. Tadi kan untuk mengubah budaya ini aja kan nggak mudah Mas. Nggak mudahnya itu bukan masalah kemampuan, cuman juga lebih masalah soal kita ini kan koran Kompas loh gitu. Maksudnya kalau kita ada yang berusaha untuk jaga ke korannya gitu loh. Jadi kalau kita berubah, apa nggak koran itu mati gitu, seperti itu. Jadi kan, nah itu perjuangan yang dari sisi manajemen, perjuangan yang cukup berdarah-darah gitu. Maksudnya ya karena kita pernah mengalami masa dulu, kemudian harus mengubah ke masa sekarang. Ini memang kita lihat sekarang di persimpangan zaman sih. Oke. Baik, silahkan teman-teman. Jadi ini diskusi interaktif. Kita mumpung ada Mas Rio yang Mas Boy, aku mau nanya. Silakan, siapa nih? Anissa, Mas Boy. Silakan, Anissa. Selamat sore, Mas Haryo. Aku Anissa, mahasiswa S1 Ilmu Komunikasi. Jadi kan sekarang kan di tengah pandemi COVID-19 nih, dan semua perusahaan rata-rata lagi mengalami kesulitan. Nah, sedangkan Kompas ID itu kalau dilihat tadi itu masih mengalami kesulitan dalam segi peralihan. Misalnya dari yang tadinya nggak punya digital habit, jadi harus punya digital habit. Itu kira-kira kesulitannya jadi lebih bertambah nggak, Mas? Dan kira-kira apa sih usaha yang dilakukan oleh Kompas ID dalam menanggulangi situasi seperti ini? Terima kasih. Ya, kalau sekarang sih kesulitannya lebih ke bukan soal jurnalistik ya, bukan soal sikap, tapi soal bisnis juga. Jadi kalau zaman sekarang soal bisnis, karena kan semua bisnis kan pasti terhenti ya. Ini kan juga baru awal nih, jadi kita bakal lihat bisnis itu lebih terpukul lagi, misalnya di kuartal ketiga, kuartal keempat gitu. Jadi yang paling pusing sebenarnya bagian bisnis. Tapi kalau dari sisi saya ya, jadinya saya jadi punya tools juga kan. Jadi dari teman-teman saya yang tadinya misalnya selalu berpikir koran, dengan sekarang kan kita punya exit plan nih. Misalnya gini ya, misalnya kan dulu ada yang nggak mau ngikut, misalnya ada yang nggak mau dukung misalnya Kompas.id. Sekarang mau nggak mau kita bilang, loh, tuh kalau nggak ada Kompas.id, ketika ada sesuatu, orang nggak ada yang bisa nganterin loh, gitu kan. Tapi sekarang misalnya ada sesuatu, tetap ada koran. Jadi ada e-paper, kita punya platform Kompas.id, segala macam seperti itu. Terus kemudian teman-teman juga pada akhirnya terbiasa untuk bekerja dengan teknologi kan. Jadinya dulu kan kita berpikir bekerja itu harus dari kantor. Sekarang semua bisa dikerjakan dari rumah gitu kan. Bisa di remote. Saya sebenarnya sih ke kantor tiap hari, cuma karena kemarin saya bilang ke Mas Boy, saya sebenarnya lagi sakit tipes. Jadi saya ini dari rumah. Cuma saya sebenarnya tiap hari ke kantor. Tapi lebih ke soal moral aja bahwa teman-teman saya masih di lapangan loh, gitu. Kalau bosnya di rumah kan kurang ajar banget. Tapi saya sebenarnya tetap di kantor. Teman-teman saya juga tetap kerja, tetap ke lapangan loh. Jangan salah, wartawan Kompas tetap ke lapangan. Meskipun tidak datang ke jumpa pers, tapi ke lapangan juga harus dengan prosedur yang ketat, harus pakai APD segala macam. Kita ada peraturan di kantor, nggak boleh naik angkutan umum, harus naik mobil sendiri, seperti itu. Kalau misalnya bagian produksi, kalau misalnya nggak punya mobil, ada mobil dari kantor, seperti itu. Cuman kenapa
kerja di rumah karena kita tidak ingin teman-teman yang dari lapangan itu terus di kantor kumpul, ketemu, saling menularkan gitu. Tapi kita ngelihat di dunia ini akan berubah drastis setelah pandemi ini sih. Jadi cara kita interaksi juga berubah drastis. Ini kalau tadi pertanyaan yang Mbak ya, ini menurut saya harus dilihat sebagai sesuatu yang positif, bahwa ya pada akhirnya kita bisa melihat bahwa digital ini, ya memang digital ini menyusahkan jurnalistik. Serius, ini menyusahkan jurnalistik. Saya ke Facebook, saya ke San Francisco tahun lalu, saya bilang tuh sama orang Facebook, Facebook itu nyusahin jurnalistik gitu. Karena Facebook itu kan bukan media. Dia itu kan perusahaan platform. Dia nggak peduli tuh isinya apa. Yang penting traffic-nya naik. Traffic naik, iklan naik, pendapatan dia naik gitu. Nah, kita media itu kan menyajikan kebenaran. Harus bertarung dengan platform itu. Dengan modal yang nggak sebagus mereka, dengan teknologi yang lebih buruk daripada mereka gitu. Nah, kita tuh terengah-engah lah menghadapi dunia digital ini. Nah, tapi nggak bisa dimusuhin, makanya saya bilang. Makanya saya datang ke Facebook itu, meskipun saya sebel, saya tetap ke San Francisco itu untuk merangkul teman-teman Facebook. Ya kan kayak kita tinju lah, kalau kita nggak bisa lari, kalau kita nggak bisa mukul dia, kan kita rangkul aja kan, biar jatuhnya, biar nggak jatuh lah. Biar nggak mukul. Sebenarnya udah mau jatuh juga, cuma kan daripada kalau saya jaga jarak pukul jatuh, mendingan saya rangkul aja gitu. Jadi ya itulah Mbak, jadi ini sebenarnya ya bisa dibilang blessing untuk jurnalistiknya loh. Kalau dari sisi bisnis saya rasa sih banyak perusahaan sekarang diam-diam pusing banget. Terima kasih ya Mas, jawabannya udah mencerahkan kok. Iya. Ya, silakan di belakang Anissa. Langsung buka mute-nya. Yuk, silakan. Ya, selamat siang Mas Aryo. Ini saya Olivia Lewi, Mas, dari S1 Atmajaya, Prodi Komunikasi. Saya mau nanya, Mas, ini tadi menarik sebenarnya sudah dijelaskan. Baru aja ini sebenarnya terkait kita harus siap menghadapi digital gitu ya, Mas ya. Yeah. Dan tadi sempat Mas Boy juga ngomongin soal SEO juga gitu. Nah, mungkin yang pertama standar jurnalistik gitu Mas. Jadi kan ada standar yang berbeda antara misalnya kita ngomongin cetak sama ngomongin online gitu ya Mas ya. Apalagi kalau dihubungin dengan SEO tadi misalnya pola judulnya juga harus menarik. Nah, itu kalau di Kompas seperti apa? Itu yang pertama. Yang kedua terkait mungkin sedikit terkait bisnis media gitu Mas, terkait iklan. Kalau sharing iklannya terus gimana Mas untuk yang cetak gitu ke Kompas ID gitu. Nah, ini mungkin itu aja Mas yang saya tanyakan Mas, dua itu. Ya, kalau dari sisi kode etik ya, apa produk jurnalistik, sebenarnya Kompas ID itu bahkan menolong korannya. Nanti teman-teman coba, yang kan kemarin saya kasih linknya ke Mas Boy tuh, nanti coba Mas Yohanes itu share ke mereka. Bandingkan aja. Jadi berita yang ada di Kompas ID itu lebih dalam daripada yang di Kompas. Bukan karena harian cetak itu menjadi nomor 2, bukan karena itu. Cuma karena di harian Kompas itu kan terbatas kolomnya. Jadi misalnya ada tulisan headline di Kompas kan katakanlah misalnya 10 alinea. Jadi kadang-kadang kita tidak cukup kolom untuk memasukkan komentar dari pihak lain. Nah, di Kompas ID karena online tidak terbatas kan panjang kolom, jadi lebih lengkap. Dan sama sekali nggak ada yang berubah. Jadi sama sekali berita di Kompas ID itu minimal 2 narasumber, kemudian cover both sides, segala macam, nggak ada yang berubah. Bahkan yang di koran itu nggak ada foto, di Kompas ID ada fotonya, seperti itu. Jadi kadang-kadang kita melihat bahwa Kompas ID ini akhirnya menyelamatkan Kompas, harian Kompasnya dari sisi jurnalistik. Jadi kalau dulu itu teman-teman itu bisa bikin berita itu, ini saya tahu nih berita saya nggak akan HL nih, saya tahu nih berita saya ini hanya, kita bilang lontong ya, lontong itu hanya kolom yang
panjang ke bawah gitu, yang cuman katakanlah 6 alinea gitu, atau misalnya berita kilas yang cuman kecil gitu, bikinnya asal-asalan. Di Kompas ini kan nggak bisa gitu, harus bikin lengkap. Jadi nggak ada yang berubah gitu. Dan kalaupun kita mengikuti kaidah SEO itu kan lebih ke soal supaya di mesin pencarian bisa ketemu gitu. Meskipun kemarin itu ada sedikit masalah. Saya kasih contoh masalah ya. Kompas itu memakai kata corona itu tidak pakai C tapi pakai K gitu. Nah itu masalah karena ketika orang mencari berita di Google itu orang nyarinya corona gitu kan, kayak nama bir itu. Dan tapi di tim bahasa Kompas diputuskan K gitu. Saya sih saya bukan ahli bahasa ya, jadi maksudnya saya wartawan tapi bukan ahli bahasa, jadi tidak dalam posisi sekarang ini menjelaskan kenapa Kompas pakai K. Cuman itu keputusan yang kita ambil. Dan itu sebenarnya dari si SEO merugikan gitu. Ya akhirnya kita ikut tim bahasa aja sambil sebel-sebel gitu. Cuma kan udah jadi keputusan di kantor ya kita ikutin. Itu contoh kenapa tidak semua hal kita menggunakan tidak mengikuti kaidah SEO. Cuman saya kasih contoh nih, ada media yang saking ingin ikut SEO-nya sampai menghalalkan segala cara. Jadi gini, ada berita di sebuah media online itu yang di dalam berita itu ada kata ustadz ya. Dia itu menggunakan berbagai macam ustadz. Jadi ustadz pakai D, ustadz pakai Z, ustadz pakai DZ. Jadi supaya semua nyangkut. Nggak konsisten. Gila gitu. Nggak konsisten tapi dilakukan dengan sadar gitu. Hanya karena ingin nyangkut gitu kan. Jadi tuh saking ingin nyangkut SEO sampai semua kesalahan dimasukin. Cuman menurut saya itu genius sih. Genius yang agak-agak kelewatan. Algoritma bisa diakali ya. Iya. Maksudnya orang kayak saya yang pikirannya lurus-lurus aja, itu pasti nggak akan kepikiran tuh. Oh iya, ternyata gitu caranya. Ternyata kita ngeliat artikel, ini kok salah semua sih. Ternyata itu dilakukan secara sengaja supaya nyangkut di SEO. Tapi itu bukan Kompas banget. Tadi pertanyaan yang kedua yang soal iklan, karena kita menjadi satu entitas bisnis yang sama, jadi kita berbagi ya. Memang harus diakui sekarang itu iklan yang paling besar tetap iklan dicetak. Jadi iklan digital belum bisa ngalahin yang cetak sih. Itu PR kita bersama. Makanya kita harus gini. Kita idealnya yang sedang kita lakukan adalah menumbuhkan pelanggan Kompas ID-nya. Karena kita ingin swing tuh dari pendapatan dari iklan menjadi pendapatan dari pelanggan. Nah, apa faktor terpenting yang dapat kita capai, pembaca dapatkan ketika iklan itu dari pelanggan? Yang bisa kita dapatkan adalah bahwa kalau misalnya revenue itu lebih banyak dari pelanggan, maka pelanggan sendiri membiayai kerja jurnalistik. Jadi yang membiayai bukan perusahaan atau pengiklan, tapi pembaca. Jadi pada akhirnya yang kita bela itu kepentingan pembaca gitu. Kalau misalnya kayak sekarang ketika industri media massa itu tergantung pada revenue dari pengiklan, maka kadang-kadang ada bias dalam isu-isu tertentu gitu. Itu kita sadari atau kita tidak sadari gitu. Nah itu yang nggak bagus untuk jurnalistik sebenarnya. Itu sih. Jadi tapi tadi saya tegaskan bahwa sekarang memang posisi sekarang pendapatan terbesar masih dari koran sih. Oke. Terima kasih Mas Aryo. Ya. Terima kasih Mbak Dewi. Berikutnya silakan. Mas Hari, saya dari mahasiswa S2 Atmajaya. Namanya siapa? Jadi sekarang kan banyak Galim. Oke, Galim. Mas Hari. Ya. Jadi sekarang kan pembaca medianya ya beralih ke media online atau media daring.
termasuk beberapa pembaca media cetak harian Kompas yang tadi dijelaskan oleh Mas. Dan itu banyak media cetak yang melakukan perampingan, karena untuk tuntutan itu banyak media cetak yang melakukan perampingan. Yang saya tanyakan soal ihwal di media cetak harian, karena memang karena satu integrasi, apakah media cetak harian Kompas juga melakukan perampingan, misalnya dari perampingan sumber daya di wartawan, di pemasaran maupun periklanan? Begitupun kan sekarang kan media cetak di Kompas harian kan tinggal sekitar beberapa halaman aja udah dari produksinya udah melakukan perampingan. Apakah dari sumber dayanya sudah dilakukan perampingan atau justru dialihkan ke Kompas ID dan kompas.com sebagian karyawan? Lalu yang kedua, karena tuh di era ini, apakah Kompas juga kebanyakan kan media cetak mengalami penurunan pendapatan? Apakah Kompas juga demikian saat di era ini pendapatannya menurun? Lalu yang terakhir, tuntutan hal ini kan cukup berbeda dan mungkin dia lebih komplit seperti dijelaskan oleh Mas Haryo. Bagaimana kira-kira tingkat perubahan kurikulum perekrutan, apakah di era ini ada pengurangan karyawan sebelumnya berapa, lalu di era ini kira-kira berapa dalam setiap kali perekrutan penurunan? Sorry, yang terakhir terputus, mohon diulangi poinnya. Yang terakhir, apakah ada rekrutannya tidak dilakukan lagi gitu? Oh, iya kan, iya. Begitu juga metodenya Mas Hari. Apakah ada materi atau metode apa yang digunakan Kompas untuk mengarah untuk memenuhi tuntutan perkembangan digital media yang tidak mapan dalam metode perekrutan, pengkaderan, sehingga produknya tidak sebaik yang kita harapkan. Mas Ari, Oke, cukup. Terima kasih. Silakan, Mas. Jadi yang pertama, yang memang ini sih, kalau ini saya bicara di KG aja ya, jadi saya nggak bisa bicara di luar KG ya, karena kan memang ini kasus yang sangat sensitif ya. Kalau di KG, untuk di kompas.com dan Tribun, itu justru tumbuh wartawannya. Cuman karena tadi ya, karena memang mereka itu, karena kan beda bisnis ya, beda bisnis model ya. Jadi mereka itu ingin supaya kontennya membanjir gitu. Nah, mereka konten lebih main di konten, kita main di kualitas gitu. Makanya Tribun dan Kompas.com justru nambah. Kompas.com saya dengar membuka merekrut 50 wartawan baru akhir-akhir ini. Jadi itu memang luar biasa gitu. Kalau di koran Kompas, kita menguranginya secara seleksi lebih ke soal usia. Tapi kita tidak mem-PHK orang. Kita meminta dia memilih gitu. Kebetulan juga di Kompas kita ada setiap wartawan Kompas itu ada pensiunnya. Jadi kalau 50 tahun itu dia dapat pensiun. Jadi kita pilih apakah mau tetap di Kompas atau mengambil pensiun gitu kan. Toh ngambil pensiun pun nggak rugi juga karena dia di pensiun dan dibayar tiap bulan kayak PNS lah. Jadi di Kompas itu seperti itu kan, karena memang kan sebagian senior kita kan udah bekerja keras selama hidupnya, jadi kita tawarkan mereka pensiun. Jadi kita tidak mem-PHK ya, jadi kita tidak pernah mem-PHK, kita menawarkan pensiun. Memang pada akhirnya jumlah wartawan Kompas harus diakui tidak sebanyak yang dulu, gitu kan? Karena halamannya juga berkurang seperti gitu, dan kewajibannya kan hanya bertambah di Kompas ID. Nah, tapi kita berharap
kalau Kompas tumbuh, kita berharap one day kita akan merekrut lagi wartawan-wartawan sehingga jumlah wartawan Kompas akan tumbuh banyak. Ini pola ini juga dilakukan oleh New York Times gitu. New York Times sempat turun ketika korannya turun. Cuman ketika dia bikin New York Times itu dalam bentuk digital, pelanggannya justru naik. Dan inilah saat di mana New York Times tidak pernah capai sebelumnya. Jadi ketika sekarang ada berjuta-juta pelanggan New York Times, itu nggak pernah mereka capai sebelumnya. Ketika sekarang ada 1.600 wartawan New York Times, itu nggak pernah tercapai sebelumnya. Jadi ini dimungkinkan ketika mereka ambil inisiatif untuk pindah ke digital. Cuma pertaruhannya adalah apakah pembaca dan pelanggan kita di Indonesia ini akan se-mature di Amerika. Jadi apakah ada orang yang mau mengkonsumsi media itu dengan bayar, subscribe. Nah, itu menjadi pertanyaan kita juga memang. Kita bikin survei, memang mau. Pertanyaannya adalah belum terbiasa aja. Kenapa ada orang mau gitu? Karena ada orang tuh mau tuh, misalnya katakanlah nonton film, dia subscribe Netflix gitu misalnya. Ada orang mau dengerin musik sekarang Spotify gitu. Itu kan subscribe ya. Maksudnya kalau untuk hal-hal seperti itu dia mau, kenapa untuk berita tidak mau? Kita berharapnya ada orang yang mau untuk baca Kompas ID. Toh juga hanya 50.000 kalau di Jakarta Starbucks satu gelas, bahkan lebih mahal daripada 50.000 gitu. Padahal kita sebulan kita berapa kali nongkrong di Starbucks. Nah, jadi kita berharap seiring kenaikan Kompas ID, kita akan merekrut lebih banyak lagi wartawan. Nah, tadi pertanyaannya adalah apakah dengan penurunan media massa itu, apakah pola perekrutan dan kualitasnya juga berbeda gitu. Nah, ini yang menarik juga sih, yang zaman sekarang sih. Menariknya gini. Jadi kalau zaman dulu, zaman saya masuk Kompas itu, yang diterima itu hanya anak-anak yang lulusan dari PTN gitu. Jadi kayak saya anak lulusan UI, angkatan saya dari ITB, dari UGM, dari Undip, dari Udayana. Sekarang banyak anak Atmajaya, anak UMN, anak apa gitu. Maksudnya apakah itu menunjukkan penurunan kualitas dari wartawan Kompas yang masuk? Saya rasa juga enggak sih. Jadi sekarang itu bahkan ada anak-anak di Jakarta ya yang kalau ditanya mau kuliah di UMN apa di UI, ada yang mau di UMN loh. Ada yang mau ditanya apakah kamu mau kuliah di UMN apa di BINUS gitu misalnya. Ada yang pengen di BINUS loh gitu. Karena kan memang saya tidak tahu kalau zaman dulu itu misalnya orang sekolah itu kan orang sekolah cari yang murah. Kayak saya mungkin cari yang murah, cari yang di PTN, di perguruan tinggi negeri. Kalau sekarang kan mereka cari skill gitu. Ada orang merasa kuliah di BINUS skill-nya lebih banyak daripada kuliah di UI. Karena yang misalnya dia sekolah di BINUS, sekolah komputer di BINUS, daripada sekolah komputer di BINUS atau Fasilkom di UI, kadang-kadang di BINUS sekarang lebih aplikatif. Di UI itu lebih teori gitu. Nah, banyak bagian produksi yang kita terima lebih yang aplikatif gitu. Tadi lah, kita lihat ya, kita kan wawancara, kita nggak nanya teori, Mas. Jangan nanya teori. Misalnya saya wawancara programmer, atau saya wawancara videographer. Saya nggak akan nanya soal teori, orang saya nggak ngerti teorinya. Yang saya tanya apa? Yang saya tanya kan misalnya mindset-nya aja. Kamu mau nggak berdarah-darah dalam pekerjaan, gitu kan? Mau nggak misalnya sehari kerja 8 jam, atau nggak? Mana portofolionya gitu. Nah, itu kayak gitu-gitu yang kita lihat. Jadi misalnya dia videographer, dia pernah bikin film pendek, pernah bikin apa seperti itu gitu. Macam teori kan. Kalau saya dulu masuk Kompas kan saya yang dites pertama kali kan teori. Nah, itu pergeseran di situ. Jadi sekarang yang diterima itu yang lebih aplikatif, lebih adaptif, lebih anak-anak yang lebih agile, lebih apa gitu. Jadi mungkin ke kuliah nggak kayak zaman saya dulu sih.
Saya dulu kan kuliah itu kan, saya anak perpustakaan. Saya kuliah hukum UI. Saya dulu anak perpustakaan di UI. Jadi apa namanya, di perpustakaan aja gitu. Kalau anak-anak sekarang harusnya nggak kayak gitu. Karena nanti ketika masuk ke dunia kerja, pengalaman juga yang dicari kan. Kamu kuliah tuh ngapain aja sih gitu. Sama interviewernya gitu. Seperti itu. Ada yang belum terjawab, Mas? Gimana, Bro? Kayaknya sudah semua, Mas. Oke, apakah ada lagi? Gimana, Kung Kalim? Jadi Mas, kalau di Kompas kan ada waktu selama perekrutan atau metode magangnya. Kira-kira kan biasanya kalau tidak salah itu kan selama 3 bulan ya, Mas? Atau justru 1 tahun dalam proses penggodokan itu selama di Kompas. Kira-kira sekarang ada perubahan nggak? Begitupun juga dengan materi-materi pola, terus mungkin pelatihan-pelatihan khusus, itu ada perubahan. Jadi di Kompas tetap setahun. Jadi kita nggak ada perubahan. Jadi nggak ada standar yang diturunkan. Jadi kita tetap setahun. Jadi wartawan Kompas itu pendidikannya setahun. Jadi setahun 3 bulan teori di kelas, belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Indonesia, belajar apa itu jurnalistik. Makanya tidak semua wartawan Kompas yang masuk itu lulusan jurnalistik. Kayak saya dulu kan lulusan hukum. Karena kita 3 bulan pertama itu memang diajarin jurnalistik dan bahasa-bahasa itulah. Terus kemudian 3 bulan kedua kita turun ke lapangan. Tapi masih di dalam mentoring gitu. Jadi tidak semua berita yang kita tulis itu dipakai. Kadang-kadang dibuang, kadang nggak sesuai standar, kadang-kadang dimarah-marahin. Cuman itu kan proses dari pendewasaan seperti itu. Baru 6 bulan kemudian ke lapangan gitu. Nah, yang beda dengan zaman dulu hanyalah kalau zaman dulu semua wartawan Kompas itu kayak saya pernah 3 tahun di daerah. Jadi kayak tentara gitu, kita harus 3 tahun di daerah. Untuk apa? Untuk mengenal Indonesia. Jadi supaya kita tahu Indonesia itu kayak apa gitu. Kayak saya lahir besar di Jakarta. Jadi saya nggak pernah datang ke pulau lain. Zaman dulu kita harus selama 3 tahun keliling daerah. Bahkan saya pernah 1,5 tahun di Pontianak. Zaman sekarang tidak ada lagi karena sumber dayanya kan sekarang lagi terbatas. Tadi yang saya bilang, bisnis juga lagi nggak sebagus zaman dulu. Kemudian jumlah wartawannya juga tidak sebanyak zaman dulu. Jadi kita sekarang fokus dulu di Pulau Jawa lah. Jadi tetap keliling, cuman bentuknya proyek. Jadi misalnya ada ekspedisi keliling, misalnya katakanlah ekspedisi Papua, kita tetap bikin ekspedisi kayak Papua kemarin, terus kemudian ada ekspedisi teh, kita kirim. Tapi kan nggak kayak zaman dulu, saya 3 tahun di daerah gitu. Hanya itu yang beda sih. Cuman kalau liputan sama. Gitu, Mas. Terima kasih, Mas. Ya. Terima kasih, Bung Galim. Di belakang Galim, silakan. Langsung. Ayo. Teman-teman S1. Hai, guys. Ini jurusannya jurnalistik semua, Mas ya? Atau komunikasi ya? Program studinya komunikasi. Tapi teman-teman yang ikut ini yang peminatannya jurnalistik. Ada lagi, guys? Jangan tidur loh. Ya, silakan. Siapa nih? Halo, Mas Haryo. Ya. Mau nanya lagi dong. Ya. Okay. Kalau mau ngirim opini ke Kompas ID itu gimana sih caranya, Mas? Kok saya lihat-lihat di sini nggak ada ininya ya? Nggak ada berita tentang gimana cara ngirim opini. Ada, jadi ada kok di situ. Jadi kan biasanya di halaman opini itu di sebelah kanan itu kadang-kadang di atas surat pembaca ada tulisan kirimnya ke opini@kompas.id itu, di situ ada. Jadi baca halaman opininya.
Dibaca halaman opininya, di situ ada alamatnya di situ. Cuma kalau mahasiswa, saya rasa berat. Ya. Oke, beratnya Mas. Tapi ya coba, dicoba aja nggak apa-apa. Karena bukan apa-apa ya, karena kita sebenarnya mencari orang yang memang punya keahlian di situ. Jadi misalnya ketika kita bicara soal corona ya, yang ngirim ya guru besar penyakit dalam gitu-gitu dari UGM, atau misalnya katakanlah kalau kita bicara misalnya soal demokrasi ya udah minimal sebenarnya yang di situ kebanyakan sih udah master sih kebanyakan yang di situ. Karena kita sehari itu kita terima sekitar 150 artikel loh. Bayangin, yang dimuat cuma 3. Jadi 150 artikel itu belum kalau tiba-tiba duta besar Cina telepon saya, mancing cong gitu, kita dimuat gitu kan. Itu udah pasti dari yang 3 jadi tinggal 2 lah. 2 dari 100 artikel, 100 sampai 100 artikel per hari gitu. Jadi memang banyak yang berminat untuk menulis di situ. Jadi pertarungannya pada akhirnya keahlian seseorang gitu. Tapi saya sebenarnya usul gini loh, kan tidak harus juga pertama kali nulis di Kompas gitu. Ada media kampus, ada kalau di Jogja ada KR, kalau di Solo ada Solo Pos gitu. Coba dulu di situ. Jadi membangun portfolio kan pelan-pelan. Jadi harus bangun pelan-pelan. Meskipun ada juga gini, ada juga wartawan Kompas angkatan saya itu yang ketika masuk jadi wartawan Kompas gitu memang udah pernah nulis di opini Kompas. Cuma jangan salah, saya itu masuk di Kompas itu disebut waktu itu Kompas itu buka angkatan spesialis. Jadi sebagian besar angkatan saya itu dulu udah S2. Jadi masuk Kompas udah S2. Jadi kebanyakan udah jadi dosen, baru masuk Kompas. Waktu itu saya aja yang nggak S2, tapi saya dulu kerja di LBH Jakarta. Jadi daripada kantor di demo, apa saya kata kantor mungkin udahlah terima aja lah. Daripada di demo Haryo. Nah, tapi memang angkatan saya tuh pengecualian. Jadi angkatan saya tuh banyak wartawan yang masuk, tapi memang pernah nulis. Udah Pak, di mana? Di opini Kompas gitu. Waduh, pada kaget juga kan ininya yang ngetes masuk. Cuman jarang. Gitu, Mbak. Tapi itu portfolio harus dibangun pelan-pelan, harus bertahap gitu, nggak bisa langsung masuk ke Kompas gitu. Nanti kaget juga sendiri, loh bisa masuk ya, kaget. Kagetnya bukan kaget apa-apa, kagetnya, loh berarti standar Kompas udah jelek dong, saya aja bisa masuk. Gitu. Gitu ya. Bercanda. Berarti ini bisa dikatakan kalau Kompas itu di atas KR atau Solo Pos gitu ya Mas ya? Ya kan Mbak yang bilang, bukan saya. Kan katanya harus lulus di situ dulu, baru seleksinya maksudnya Mbak. Iya. KR, Solo Pos mungkin 1/10, nah ini 1/100. Nah iya. Ini 1/100, 100-nya itu semua master gitu kan. Master dan PhD gitu kan, berat. Oke Mas, terima kasih. Iya, makasih. Silakan teman-teman. Ini cukup banyak, 40-an loh. Wah, banyak juga. Ayo. Ayo, Mas Edi. Itu suaranya masih di mute itu. Iya, Mas. Mau nanya. Silakan. Halo. Ya, halo. Selamat sore. Kayaknya Mas Edi dulu tadi kayaknya. Cuma tadi dia iya. di mute. Terima kasih. Kehadiran platform digital itu memungkinkan interaksi antara pembaca dan jurnalis atau wartawan, interaksi secara langsung di media itu. Pertanyaan saya itu, sejauh mana Kompas ID sebagai platform digital itu menjaga interaksi ini? Karena memang di dalam Kompas itu memang ada banyak ahli, apakah mereka cukup mendengar anjuran atau masukan dari pembaca, katakanlah semacam itu? Bagaimana Kompas menjaga interaksi ini? Terima kasih. Lanjut. Makasih pertanyaannya. Makasih pertanyaan. Saya jawab aja. Makasih Mas Edi. Memang gini loh, interaksi antara pembaca dengan media itu,
Kalau tadi kita lihat, yang paling sempurna itu di New York Times lah. Jadi Anda sekali-sekali harus baca New York Times. Jadi untuk menyaksikan betapa dahsyatnya kolom komentar di New York Times gitu. Kadang-kadang saya baca sih kolom komentar di media online di Indonesia nih. Cuman lebih ke soal cari hiburan. Jadi kadang-kadang baca komentar itu kan lebih seru daripada baca beritanya kan. Jadi begitu baca komentar kita ketawa-ketawa, hiburan. Nah, di New York Times itu enggak. Jadi dengan Anda menyimak komen di dalam kolom-kolomnya aja, itu dahsyat banget. Bahkan itu udah bisa jadi berita sebenarnya. Nah, sebenarnya kita pingin yang seperti itu di Kompas ID. Makanya komen-komentar di Kompas ID itu kita kurasi. Jadi komen-komentar itu tidak kita lepas sendiri, tapi selalu kita kurasi. Tapi belum bisa seperti New York Times. Saya tidak tahu, apakah karena literasi di kita tidak sebagus di Amerika atau seperti apa. Saya tidak tahu. Cuman itu contoh yang bagus. Dan ada hal lain yang belum kita lakukan. Jadi kita pertama sudah melakukan itu ya. Kita sudah melakukan komentar yang dikurasi. Yang belum kita lakukan adalah membuat gathering antara wartawan dengan pembaca. Ini kita akan coba untuk lakukan. Jadi di era dulu itu sebenarnya di tiap biro itu menjadi tempat kumpul lah antara pembaca dengan wartawan. Kayak di di Solo, di Jogja, di Semarang gitu. Cuma sekarang tidak lagi. Nah, kita akan coba hidupkan. Yang terjadi di Jogja, karena teman-teman di Jogja ini kan sebenarnya baru gathering antara teman-teman seniman dengan Kompas gitu di Bentara Budaya Jogja. Cuman diskusi-diskusi intelektualnya belum jalan, kita coba jalan lagi. Nah, kalau apa yang dilakukan oleh New York Times itu udah seperti misalnya gini, ada misalnya saya wartawan Kompas, saya dulu dikenal sebagai orang yang senang nulis transportasi. Kalau saya di New York Times, ketika saya ke Surabaya, saya akan kontak tuh orang-orang situ tuh. Saya mau datang ke Surabaya nih, mau nggak kita ngobrol bareng gitu, gathering gitu. Nah, itu yang kita akan coba kembangkan di masa depan gitu. Dengan gathering ini, mereka orang Surabaya, katakanlah ahli transportasi, pengamat transportasi, masyarakat bisa tahu perkembangan apa soal ojol gitu misalnya. Perkembangan apa soal kereta api, perkembangan apa soal penerbangan gitu. Nah, kita akan coba kembangkan tiap wartawan kan ada spesialisasinya tuh. Nanti akan coba hal-hal seperti itu. Tapi belum kita lakukan, tapi emang sudah kita rencanakan. Jadi interaksinya seperti itu, Mas Edi. Jadi kita akan coba ke depannya seperti itu, meskipun kalau dalam jangka pendek, kolom itu harusnya jadi interaksi yang mature antara pembaca dengan media. Tidak seperti media-media online ketika komentarnya menjadi lucu-lucuan, cuman harusnya serius seperti New York Times. Nanti saran saya tadi, nanti buka New York Times, itu kan dia paywall tuh. Tapi dia kan matters kan, jadi ketika masuk pertama kali kan nggak bayar. Nanti baca di komentarnya. Dahsyat, Mas, dahsyat. Udah kita membaca percakapan dari orang-orang pinter di Amerika aja gitu. Dahsyat. Oke. Tadi Mbaknya. Berikutnya. Ya, Mas. Selamat sore. Saya Arundati, mahasiswa S1 Ilmu Komunikasi. Saya mau nanya aja, tadi kan sempat untuk perubahan wartawan ke dalam hal habit digital gitu ya, Mas ya. Saya pengen nanya aja sih, dengan perjuangan berdarah yang Mas maksudkan itu bisa dijelaskan seperti apa gitu, Mas? Karena kan memang sebuah kesulitan ya antara cetak sama online gitu perbedaannya. Terima kasih. Ini kan soal mindset ya. Jadi semua bukunya Renan Kasali itu bener lah. Jadi misalnya perubahan itu ya, dari yang tidak digital menjadi digital itu ya pasti membutuhkan banyak hal. Jadi perubahan itu kan wartawan kan kalau koran itu kan nyamannya bahwa deadline itu kan jam 5 sore. Jadi wartawan itu biasanya punya waktu ngetik antara jam 5 sampai jam 10 malam, 5 jam. Itu yang zaman dulu. Jadi misalnya dia liputan jam 10 atau liputan jam 11,
bisa baru ngetik jam 5 gitu kan. Bayangkan betapa nikmatnya hidup gitu kan. Jadi berita itu bisa dicerna dulu, orang bisa baca dulu. Misalnya katakanlah ada seminar di Ahmad Jaya nih, seminar hukum lah, dari jam 10 sampai jam 1 lah. Pulang dari Ahmad Jaya, saya pulang ke kantor Kompas di Suroto, bisa baca dulu tuh textbook, bisa baca dulu, dengar-dengar apa segala macam. Terus kemudian saya tidak harus memoto, saya cukup menulis aja gitu. Nanti yang moto biar fotografer yang memoto. Terus kemudian makan-makan dulu, terus sore baru ngetik. Jam 5 pelan-pelan salah, diubah lagi. Nanti jam 8 diubah lagi, kirim ke editor jam 9 malam. Dulu bisa kayak gitu. Sekarang nggak bisa lagi. Maksimal 4 jam setelah liputan udah harus jadi beritanya. Nah, itu kan membutuhkan kerja yang cepat gitu. Membutuhkan juga tadi yang saya bilang ya, ketika teman-teman datang ke suatu, misalnya saya liputan, tadi saya ambil contoh liputan jeruk. Misalnya saya datang liputan soal apa ya? Misalnya saya liputan soal gunung meletus di Bali, Gunung Agung, saya udah tahu nih, udah harus tahu ngambil fotonya itu dari arah mana? Apakah saya dari Amet? Apakah saya ngambil arah dari arah utara dari Lovina supaya dapat gambar gunungnya? Karena kalau saya moto dari Denpasar, Gunung Agungnya nggak kelihatan loh. Jadi saya harus mendekat ke arah gunung, mendekat ke gunung. Karena saya harus dapat fotonya, saya harus dapat videonya, gitu. Saya harus dapat tulisannya. Dan wartawan itu menjadi tadi kan 3M itu, kalau zaman dulu 3M Kompas itu multimedia yang media cetak, multimedia. Terus kemudian itu kan ada Kompas, ada radio, ada Kompas TV. Itu semua sekarang menjelma dalam diri kamu gitu kan. Jadi wartawan itu multitasking juga. Jadi wartawan itu harus bisa semuanya. Harus bisa moto, harus bisa apa gitu. Jadi wartawan itu nggak cuman dulu jago teori, jago textbook, tapi harus bisa moto gitu. Itu kan sesuatu yang harus dipelajari sekarang. Misalnya kamu sekarang wartawan jurnalistik, ya kamu harus seneng kamera, harus belajar moto gitu kan. Harus keluar dari rumah untuk moto gitu kan. Padahal kan udah menjadi credo bahwa foto itu, misalnya ada foto nih jelek, kalau mau bagus kan gimana caranya? Ya lebih dekat dengan titik epicentrum foto itu gitu. Nah, misalnya ada gempa misalnya di Bantul waktu itu tahun berapa, 2005, 2000 berapa? Kalau motonya dari Jogja ya nggak kelihatan betapa rusaknya Bantul. Ketika gempa terjadi, wartawan itu harus mendekati pusat gempa supaya dapat foto yang bagus. Nah, kalau zaman dulu misalnya wartawan tulis misalnya belum wartawan multimedia, ketika ada gempa dia kabur aja ke Solo. Dari Solo karena wartawan itu biasanya kenal dan dekat dengan pejabat, telepon wali kota Jogja, telepon sultan, telepon siapa, jadi berita. Zaman sekarang nggak bisa gitu. Ditanya fotonya mana gitu. Akan ditanya juga videonya mana gitu. Dan kamu harus bisa lakukan itu, harus bisa moto, bisa video, harus bisa on cam di depan kamera gitu misalnya. Saya Haryo Damardono, saya melaporkan dari titik gempa di Bantul gitu. Ketika tidak ada host ya saya jadi host gitu. Jadi jadi kerja-kerjaan itu yang tadinya dikerjakan oleh, sebenarnya ketika dulu saya jadi wartawan, saya juga melihat wartawan CNN udah melakukan hal itu kan. Wartawan perang itu kan sebenarnya praktis semua hal dikerjakan sendiri olehnya gitu. Tapi itu dulu, sekarang semua wartawan bisa melakukan hal-hal seperti itu. Gitu. Kayak gitu, Mbak. Jadi berdarah-darah seperti itu. Jadi kita harus meyakinkan ke semua orang bahwa bahwa hidup itu harus berubah gitu. Dan ketika saya meyakinkan teman-teman 2 tahun yang lalu itu, media massa belum kayak sekarang gitu. Kita masih sangat kuat lah. Maksudnya waktu itu hidup masih sangat enak kan. Nggak ada yang susah tuh, hidup enak-enak aja gitu. Ngapain saya harus berubah ketika saya masih bisa ngirim berita, kita masih bisnis masih bagus, masih bonus tetap banyak gitu. Tapi kita kan harus bisa melihat 3-5 tahun ke depan seperti itu. Apalagi maksudnya sekarang aja kayak gini nih, saya nggak tahu apa yang terjadi 3-5 tahun ke depan gitu. Maksudnya sekarang aja wartawan tuh udah multitasking gitu kan.
di era teman-teman saya rasa akan lebih berat lagi kan. Ya di era kita semua lah. Pasti akan lebih berat lagi. Nah itu jadi perjuangannya pasti lebih berat lagi. Dan bukan cuma kita loh, ini di semua industri seperti ini ya. Misalnya ya, saya tidak mengecilkan teman-teman yang belajar jurnalistik atau komunikasi ya. Saya juga coba merefleksikan teman-teman yang belajar arsitektur atau yang belajar akuntansi gitu, ketika semua pekerjaan nanti akan dikerjakan oleh mesin. Saya nggak butuh akuntan lagi loh, semua bisa dikerjakan oleh mesin. Saya tidak butuh katakanlah salesman dikerjakan oleh digital marketing gitu misalnya, oleh mesin gitu kan. Nah itu yang menjadi begitu susah sih, apalagi yang kayak saya yang praktisi gitu ya, yang sekarang saya di Kompas dan sedang mengerjakan Kompas Ide. Saya ketika diminta owner untuk bikin forecast misalnya 5 tahun ke depan, saya juga bingung 5 tahun ke depan gitu. Tahun depan aja saya nggak tahu gitu kan, kadang-kadang gitu. Tapi itu yang dunia yang sekarang kita hadapi. Ketika Januari Februari kita bikin misalnya kita kan bikin forecast bisnis kan misalnya November Desember, kita nggak tahu lah sekarang mau ada corona kan misalnya gitu kan. Jadi memang dunia itu berubah begitu cepat. Jadi memang harusnya nggak ada waktu sih untuk untuk bermalas-malasan atau untuk apa ya, semua waktu itu harus digunakan untuk memaksimalkan diri karena kita nggak tahu depannya kayak apa gitu Mbak. Iya. Jadi tadi ya kalau saya simpulkan ya, PR-nya itu susahnya kan karena wartawan Kompas terutama yang angkatannya saya gitu itu pernah mengalami mesin tik, sekarang berubah ke laptop, berubah ke bekerja dengan handphone. Kemudian wartawan kayak saya zaman dulu, kita bekerja itu ada fotografer. Jadi wartawan di lapangan itu dulu ada fotografer yang ikut. Dulu kita nggak pernah moto, akhirnya kita disuruh moto. Kemudian dulu kita bekerja di media cetak, nggak ada video. Sekarang di Kompas Ide ada videonya. Kemudian kita harus berubah ketika sebagian teman-teman kita tuh tidak tahu apa yang terjadi di masa depan, ya kan? Ketika mereka merasa bahwa pekerjaan mereka tuh secure, mereka tetap dapat bonus, kenapa saya harus berubah gitu kan? Sekarang ternyata perubahan itu terjadi gitu. Nah itu yang susahnya perubahan ke arah digital. Gitu. Oke, baik Mas. Ya, terima kasih Mas. Baik, mungkin pertanyaan terakhir saya Mas, ini terkait dengan corona pakai K. Ya ini saya kira Kompas punya sesuatu yang misalnya Mas Ari mengembangkan jurnalisme bencana yang bukan sama dengan jurnalisme air mata. Nah itu dalam konteks corona sekarang itu seperti apa kebijakan Kompas khususnya dalam pemberitaan di Kompas ID, Mas? Jadi gini, jadi kita punya matriks tuh. Jadi kita lagi kembangkan matriks. Jadi di matriks itu jadi ada aktual, ada fenomena, ada keseharian, sama satu lagi tuh apa ya? Pokoknya intinya minat. Jadi intinya itu gitu. Jadi kita bikin berita itu dalam 4 kategori. Yang aktual itu mau nggak mau kita memberitakan apa yang ada fakta keras gitu. Jadi misalnya gini, hari ini yang meninggal nambah 40 orang. Itu kan fakta keras, itu aktual. Kemudian untuk yang fenomena, kita harus menjelaskan bahwa kenapa terjadi wabah corona gitu. Mengapa Amerika tidak siap dengan wabah itu gitu kan. Itu kan karena awalnya kan Trump menganggap bahwa itu bukan ancaman. Bahwa mereka sudah menutup diri dari Eropa meskipun kena juga. Karena kan ini kan coronavirus kan itu kan Wuhan itu kan kota otomotif, Italia juga otomotif. Kemudian awalnya kan gitu. Kemudian kena pertama kali di negara-negara bagian di Amerika yang ada industri otomotifnya seperti itu. Itu kan fenomena. Kemudian ada soal minat. Keseharian itu adalah bagaimana misalnya cara kita belajar di rumah gitu. Nah itu polisi kita. Jadi kita mencoba membagi berita itu tidak hanya aktual aja, nggak hanya fakta keras, tapi bagaimana kita bisa mensiasati itu. Nah di Kompas kita punya ini Mas,
punya persentasenya gitu. Berapa yang aktual, berapa persen, berapa yang apa. Nah, itu hanya bisa terjadi ketika ketika kita going digital. Jadi ketika kita nulis berita itu di platform digital, kita akan dengan mudah menemukan berapa persentasenya gitu. Dibandingkan zaman dulu, kalau di koran kan masa kita ngitung satu berapa persen berita di koran yang apa segala macam kan akan wasting time. Nah, itu kita coba pakai cara itu. Jadi digital itu jawaban lah di masa depan. Bukannya saya mengecilkan koran, tapi memang dunia kan memang arahnya bergerak ke arah digital. Kita juga tahu masyarakat itu membaca itu keinginannya seperti apa. Ya kita mendekatkan dengan keinginan membaca. Meskipun tidak semua yang pembaca inginkan kita penuhi kan. Kalau nggak nanti isinya Kompas berita artis kan. Nggak seperti itu. Ya, tapi ya kita dengan digital, dengan big data, kita nanti coba membuat Kompas relevan dengan pembacanya gitu. Oke. Kira-kira cukup, Mas? Sip. Bisa. Ya. Monggo. Terima kasih sekali ya sudah diberi waktu kesempatan untuk berbagi. Mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman semuanya. Ya. Ada yang mau tertarik jadi wartawan Kompas? Tapi memang saya tahu sih tantangannya begitu besar di masa depan. Yeah. Dan saya juga surprise sih ketika saya keliling kampus gitu misalnya, saya ngelihat peminat jurusan komunikasi sama jurnalistik tetap penuh gitu. Waduh, saya juga wow, hebat banget gitu. Padahal tantangan tidak mudah. Tapi tadi itu saya bilang, tantangan itu nggak cuma kita aja. Tantangan itu ada di semua profesi gitu. Cuma bagaimana kita mensiasati itu. Ya kan, memang sekarang mungkin saya yang lagi pusing gitu kan. Cuman ketika nanti 2-3 tahun lagi teman-teman siap dan terjun ke dalam industri ya nanti kita pusing bareng-bareng. Tapi optimis Mas ya? Optimis ya? Oh, optimis. Tetap gerak. Tetap bangkit ya. Iya. Baik, terima kasih Mas ya. Ya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Monggo. Terima kasih Mas Haryo. Ya, makasih. Thank you. Ya, makasih Mas. Baik teman-teman, dengan demikian kita akhiri kuliah kita pada siang hari ini. Khusus untuk teman-teman yang S1 mohon ditinggal sebentar, S2 boleh keluar dulu, kita akan presensi dulu. Saya akan buka websitenya. Terima kasih. Aduh, kamera rusak. Kelas A ya. Oke, saya panggil nanti tolong yang saya panggil bilang hadir. Kadek. Hadir, Pak. Oke, Ignacio Yoga. Ignacio Yoga. Hadir, Mas. Graciela Natania. Hadir, Pak. Benedikta Dinda. Hadir, Mas. Jacinta Dewi. Hadir, Mas. Gusti Ayu. Indah. Hadir, Mas. Hadir. Jacinta. Hadir, Mas. Matilda Gian Ayu. Hadir, Mas. Caroline Arsita. Hadir, Mas. Andrea. Panas, lihat. Hadir. Maria Sekar Ayu. Maria Sekar.
Ada nggak Maria Skar? Tidak hadir ya. Angelo Luki? Hadir, Mas. Maria Skarayu Li? hadir, Mas, tadi. Mas. Maria Skarayu hadir. Angelo Luki hadir. Maria Li Agusta? Ii, Mas, hadir. Thomas Aquino Panji? Hadir. Anissa hadir. Daniel? Hadir. Narda? Hadir. Pandu? Hadir, Mas. Bayu? Hadir. Cinta? Hadir, Mas. Joshua? Arundati tadi ada. Elga? Hadir, Mas. Elga tadi keluar masuk. Melinia? Hadir. Elizabeth Ayu Sekar? Elizabeth Ayu Sekar Arum? Ada? Hadir, Mas, hadir. Albi, Ada, Mas. ya, Alberto Sindoro, Albi. Hadir, Mas. Alessandra. Hadir, Mas. Oke, berarti semua hadir. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi minggu depan. Terima kasih, Mas. Ya. Siap, makasih, Mas. Terima kasih, Mas. Terima kasih. Terima kasih, Mas. Dadah teman-teman. Baik, guys. Makasih. Bye, guys. Gimana cara keluar? Iya, gimana cara keluar? Ayo. Saya juga keluar dari mana ini? Oke, end meeting.